Halo teman sejawat PPNI, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel YouTube-nya Nurse Station. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang perempuan yang sangat hebat di kalangan perawat. Kita langsung sambut aja, Ibu Ati Surya, Ketua Bapena Pusat PPNI. Halo Bu, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Sagi Bu. Oke, Ibu apa kabar? Baik, Baik, sehat ya Bu. Ibu dari mana Bu? Rumah di mana? saya rumah di Bandung. Tugasnya juga di Tugasnya di Bandung, Bandung juga. di Unpad. Di Iya, Universitas Pajajaran itu. iya. Oke. Lumayan jauh ya Bu. Naik apa ke sini Bu? Kereta, mobil? Oh, betul, naik mobil. Oh ini mobil. Oke. Alhamdulillah kalau sehat. Saya sebelumnya terima kasih banyak Bu sudah sempetin waktu untuk mampir ke podcastnya CNS, Channel Station. Jadi CNS ini mewakili semua perawat sih Bu. Itu pastinya sih kita selalu menyuarakan hak-hak perawat. Semua tentang perawat kita akan bahas kupas tuntas di sini semua. Kayak gitu. Oke Bu, kita langsung aja kali ke pertanyaan pertama ya. Ini masih umum lah, kasih. Ini santai kita ngobrol santai Bu. Oke, pertanyaan pertama, apa sih Bu peran atau tugas dari seorang ketua Bapena PPNI? Silakan Bu. Kalau ketua itu kan, kalau ketua sifatnya itu ngoprak-ngoprak gitu ya. Nah, jadi ngoprak-ngoprak itu artinya ini loh, ada yang harus kita pedulikan, Tuh. ada yang harus kita ini. Intinya adalah kalau ketua itu memfasilitasi, memfasilitasi aktivitas Oke. apa yang perlu dibantu bagi teman-teman atau masyarakat yang mengalami bencana. Nah, khususnya terutama untuk teman-teman perawat sendiri yang terdampak. Dan seperti kita ketahui, Indonesia itu kan supermarket bencana ya. Ada bencana alam, ada non-alam, ada sosial. Intinya ketiga ini kan berdasarkan kejadiannya itu karena ada ego. Oke. Ego Manusia. ego manusia. Mau alam, mau non-alam, mau sosial, itu ego manusia. Ego manusia itu bahkan jadikan hashtag di sosial media loh. Iya, Iya. iya. Karena kalau nggak dari ego manusia ini nggak terjadi. Makanya Bapenda berusaha supaya semua perawat itu memiliki rasa peduli. Oke. Akibat nggak apa-apa kita, yang penting kita kan punya tiket 2 nih. Ya. Tiket ke surga. Oh iya benar. Setelah tiket ke surga, yang kedua baru kita mikirin diri kita sendiri. Itu kalau perawat pada hakikatnya itu. Jadi di bencana ini kelihatan sekali peran perawat itu sejauh mana dan keperluan perawat itu sejauh mana. Berarti emang apa ya, perawat itu bagaikan seorang ibu, bisa dibilang seorang ibu. Surga tiketnya udah pasti bakal dapet sih Bu ya. Insya Allah asal ikhlas. Betul, janji ikhlas. Iya. Oke Bu, selanjutnya apa sih Bu wewenang seorang ketua Bapena PPNI? Silakan Bu. Ini kalau kewenangan kan kita diberikan tanggung jawab ya. Tergantung tanggung jawab kita yang diberikan oleh ketua umum BPNI. Nah, kewenangan kita adalah satu, bagaimana mengkoordinir penanggulangan bencana yang terjadi di daerah. Kalau misalnya di daerahnya itu sudah mandiri, sudah bisa, kita tinggal mengkoordinasikan. Dan alhamdulillah setelah banyak Bapena di daerah, 32 provinsi itu sudah ada. Jadi Bapena pusat itu hanya menggerakkan saja. Tapi kalau memang perlu terjun langsung, kita terjun langsung. Gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman di daerah, Bapena daerah itu subhanallah ya. Subhanallah dengan segala keterbatasan, baik fasilitas, sarana, anggaran, teman-teman semua itu bergerak. Alhamdulillah ya. Mungkin motif yang kita harus bangun, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita menggali kepedulian mereka. Ini ya. Jadi kadang-kadang ya mereka juga dilema. Pada satu sisi mereka harus menjalankan tugas sebagai perawat, pada satu sisi mereka harus menolong. Mereka misalnya dia kebetulan anggota Bapeda, ya itu menolong. Pada satu sisi dia terdampak. Itu perawat ya. Jadi perawat itu beratnya di situ. Berat dia jadi perawat tuh sebenarnya dari teman-teman kita, karena kenapa? Sudah benar-benar tidak memperhatikan diri kita sendiri.
ya kita perawat itu concern untuk membantu. Ya. Makanya tiket ke surga pun. Tapi saya selalu ingatkan teman-teman, kita dulu, fisik kita kuat, baru kita bantu orang lain. Artinya fisik kita, psikologis kita, rohani kita kuat, baru kita bantu. Baru berangkat. Iya, baru berangkat. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka ingetin juga, jadi jangan sampai lupa. Oke teman-teman, itu dia kewenangan seorang ketua Bapena PPNI. Ya, jadi kita langsung next aja ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ya, apa sih Bu tantangan Ibu menjadi ketua Bapena PPNI? Kan jawab. Iya, tantangan sih pada dasarnya ya tergantung kitanya, jadi kitanya, diri sendiri kitanya. Kita siap nggak? Artinya menghadapi diri kita sendiri. Fight gitu ya. Ya, So, jadi aduh ini situasinya seperti ini, saya dalam kondisi seperti ini, apakah bisa atau enggak? Jadi seringkali ya alhamdulillah ya, kita bismillah aja. Terus kita langsung kontak teman yang paling kita bisa andalkan. Nah, setelah kontak teman siapapun kita hubungi, ya alhamdulillahnya teman-teman di Bapena itu responsif ya semuanya. Alhamdulillah, baik yang di pusat maupun di daerah Jadi tantangan yang pertama adalah kalau saya sih diri saya sendiri ya. Kalau saya diri saya sendiri. Yang selanjutnya mungkin kadang-kadang kan teman juga ada tugas yang lain gitu ya. Kemudian Bapena itu kan bukan merupakan tugas utama, karena Bapena itu kan tugas kita itu kan namanya organisasi kan, tugas setelah tugas utama. Nah, kadang-kadang teman-teman dari nuraninya itu udah ingin bantu, udah ingin nolong, tapi dia punya tugas yang lain. Nah, ini ya yang menjadi tantangan kita, terutama tantangan pada saat akan keberangkatan. Nah, tapi ya terutama kalau saya sebagai ketua, kalau teman-teman udah bukan mereka menolak, bukan, tapi dilema, sudah menghadapi dilema, akhirnya ya terpaksa harus berangkat. Terpaksa berangkat sendiri, dan alhamdulillahnya begitu kita sampai ke suatu tempat, itu teman kita di tempat yang kita kunjungi itu udah siap. Jadi memang salah satu kendala adalah diri saya sendiri. Mungkin juga sama, teman-teman juga sama ya dilemanya. Kemudian yang kedua adalah wilayah. Ya, wilayah ini gimana ya? Di sana seperti apa ya? Komunikasinya seperti apa? Nah, sehingga kita yang pertama sekali koordinasi dan komunikasi satu dengan yang lainnya, baik dalam proses pemberangkatan maupun setelah di tempat, maupun misalnya pada proses sebelumnya itu saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tantangan yang berikutnya adalah ego masing-masing. Ya, nah ini. Ya, ini kadang-kadang kenapa kita ini mendirikan Bapena atau PPNI ada Bapena, supaya artinya yang ada di sana adalah perawat yang berada dalam klaster kesehatan. Dalam klasternya. Jadi adalah perawat yang benar-benar ingin membantu, bukan untuk mengibarkan dirinya dan mengibarkan benderanya sendiri. Itu aja intinya. Jadi artinya bahwa kita selalu dalam kebersamaan, selalu dalam koordinasi. Nah itu, jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kadang-kadang pengakuan, ya, pengakuan dari profesi lain itu perawat ngapain sih, kok ngerjain kerjaan kita dan sebagainya. Makanya sekarang ini kita banyak sekali membuat standar-standar, membuat pedoman-pedoman, bahkan kita mengadakan koordinasi. Tadi aja saya baru pertemuan dengan Basarnas, dengan baru tadi? Ya, barusan Basarnas untuk membuat pelatihan bersama atau koordinasi bersama supaya nanti kita begitu di lapangan tuh udah wise, udah enak. Jadi ya kejelasan siapa melakukan apa. Sesuai job desk masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah Oktober ya Pak, itu sudah harus bisa berjalan. Oktober sudah berjalan. Yeah. Baik Bu. Oke Bu, lanjut nih Bu. Ini menjurus pertanyaan itu tentang kesiapan Bapena
bagaimana Bapena berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di Indonesia dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan misi ini. Silakan Bu. Iya. Jadi sebetulnya yang di Bapena itu di penanggulangan bencana itu polanya itu ada 4. Oke. Bagaimana melakukan mitigasi, bagaimana mempersiapkan atau preparedness, bagaimana pertolongan intra bencana, pasca bencana, bahkan sampai dengan rehabilitasi. Kita itu menyiapkan teman-teman di seluruh wilayah untuk bisa ke 4 tahapan ini, sampai ke 5 tahapan. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita di daerah, alhamdulillahnya ya, teman-teman di daerah itu semua punya inisiatif. Salah satu contohnya bulan lalu kami di Makassar itu mengadakan kegiatan Jagana ya. Jadi keperawatan siaga bencana. Jadi mereka sampai 1.000 orang dilibatkan. Kemudian ada misalnya pelatihan mitigasi, dan bahkan teman-teman yang di fakultas universitas itu sudah ada pelajaran namanya PNC. Oh, udah masuk di pelajaran. Masuk, tapi PNC, tapi itu memang belum Bapena yang terlibat. Ada nanti disinkronkan. Nah, tadi baru kami dengan Basarnas namanya itu melakukan koordinasi. PNC ini yang sudah memiliki keterangan PNC ini kita akan akui apa, Basarnas mengakui apa, Bapena mengakui apa, sehingga nanti mereka bisa tandemnya pada level dasar sampai dengan level mahir. Mudah-mudahan bisa ada bersama-sama ya. Ya, dan inilah mungkin mudah-mudahan menjadi bisa diturunkan ke teman-teman kita atau ke generasi kita berikutnya, sehingga nanti pada saat kondisi bencana, pada saat pertolongan di wilayah bencana, tidak mengalami pengalaman lagi yang tidak bagus dan koordinasi tidak harmonis, khususnya koordinasi. Mudah-mudahan ini bisa. Bu, di setiap season atau setiap podcast CNS, siapapun narasumbernya, saya selalu suka menanyakan satu cerita ini. Itu pertanyaannya itu, Bu, tolong dong ceritain, Pak, tolong dong ceritain, itu selalu. Karena saya suka banget gitu dengar orang cerita. Makanya saya selalu nanya itu di podcast ini. Nah, saya mau tanya sama Ibu, Bu, boleh tolong ceritakan pengalaman saat terlibat dalam penanggulangan bencana alam. Saya punya pengalaman yang sangat menarik sekali. Nusa Tenggara Barat ya, Bu? Itu di Nusa Tenggara Barat ya, Lombok. Saya baru melihat kenyataan. Oke. Pada saat bencana, dia bingung, dari menolong bingung, dia perawat. Oh, dia perawat. Mau menolong orang lain bingung, mau menolong keluarganya bingung, mau menolong anaknya bingung, akhirnya yang dibawa bantal guling. Jadi anaknya nggak ke bawah. Kemudian pada kejadian di Cianjur ya, di Cianjur itu kan kita teman-teman atau semua orang nanti kalau perawat jiwa itu turun setelah hari keempat atau hari 1 minggu berikutnya. Oke. Nah, jadi yang sekarang yang penting adalah orang-orang yang tindakan fisik. Oke. Ternyata setelah saya pelajari di Lombok, setelah saya pelajari di Cianjur, sebetulnya semua profesi perawat dengan keahlian atau dengan spesialis harus sudah mulai terjun sejak awal. Di Cianjur terjadi orang kan gempa, ketiban pintu itu nggak terasa, dia ketiban pintu, kakinya sudah patah. Nah, saat saya mau lihat keluarga saya dulu di mana, padahal dia udah nggak bisa jalan. Iya. Oh, jadi padahal itu kecil lah, berarti udah nggak tahu. Biasa pada diri saya udah. Ada lagi kemarin kejadian di Bandung. Bandung yang kemarin hari Rabu. Kamis minggu lalu. Saya ke sana, belum ada yang turun. Dan kebetulan saya memang waktu itu belum pakai seragam Bapena. Belum pakai seragam apa-apa. Saya mau lihat dulu kondisi seperti apa. Nanti saya share ke teman-teman. Baik. Ternyata ada hal yang perlu diterapkan di situ adalah koordinasi dan komunikasi serta bagaimana memfollow up. Itu masih kurang. Terus kejelasan siapa melakukan apa itu juga belum bisa ditanamkan.
Jadi di sini saya dari belajar dari situ, maka tadi saya langsung berpikir ini saya harus kerjasama dengan siapa saja dan bagaimana alurnya dan sebagainya karena supaya jelas semuanya. Betul. Jadi kemudian juga ada hal yang di tiap daerah itu berbeda yaitu budaya. Budaya dalam menghadapi bencana. Kalau orang dulu saya pernah ke Aceh tahun 2000 kejadian di Aceh ya, tsunami 2004. Iya. Saya ke sana tahun 2004 akhir Desember. Orang itu pada saat tsunami udah saking stresnya. Jadi kalau misalnya begitu bunyi sirine Melaboh ya di Melaboh, begitu sirine berbunyi itu bukan gentar, bukan takut. Jadi yang dia pikirkan bantuan datang. Saking udah tidak memikirkan, sudah tidak memikirkan itu bahaya. Iya betul. Yang penting bantuan datang, gitu. Jadi ada bermacam-macam. Nah, kemudian ada juga misalnya kalau misalnya kehilangan salah satu orang itu berkepanjangan sampai misalnya proses kehilangannya itu lama. Ada misalnya yang penting selamat dulu, fisik dulu dipenuhi. Jadi ada itu pengalaman itu membuat saya berpikir bahwa banyak sekali kebutuhan orang, sifat caring daripada perawat itu harus diterapkan pada kondisi bencana seperti itu. Dan budayanya beda. Jadi ada orang yang memang betul-betul saat itu kalau fisiknya dipenuhi, ya penuhi dulu. Jadi kalau perlu makanan dulu, ini dulu. Ada misalnya di satu daerah, aku tidak butuh makanan kamu, aku tidak butuh, yang aku perlukan sentuhan kamu, dari hati kamu, dari tangan kamu, dari pikiran kamu. Itu harus hadir seutuhnya. Oh, kena banget tuh, Bu. Ya, jadi ada satu daerah yang butuh itu. Nah, jadi misalnya Bali itu kan orangnya caring. Iya, betul. Semua orang. Betul banget. Nah, ini yang saya baca, bukan yang saya alami kemarin kegiatannya. Jadi aku butuh kamu itu bukan hak kamu hanya berada di situ. Aku butuh kamu itu bukan makanan kamu, tapi yang aku butuhkan adalah kehadiran pikiran, jiwa kamu dan tangan kamu. Itu jadi nggak cuma tangan aja kan kadang-kadang orang bantu saking stresnya kan lupa senyum, lupa kontak mata dan sebagainya. Itu sebetulnya yang dibutuhkan di daerah-daerah tertentu ada. Jadi wilayah tertentu, jadi tergantung budaya, tergantung kebiasaan mereka dan sebagainya. Ada wilayah misalnya pada saat kita membantu atau harus misalnya baca subhanallah, Allahu akbar dan sebagainya. Ada wilayah yang nggak suka. Lo jangan mikirin itu aja dong, jangan berdoa terus. Apa yang lo bisa bantu ke saya? Itu jadi itu pengalaman banding alhamdulillahnya. Jadi sehingga itu yang membuat saya semakin kuat, semakin saya bisa, semakin saya harus sering-sering bukan mendoakan bencana ya, supaya itu mengembalikan saya bahasa ini harus banyak bersyukur. Betul. Ya. Itu dia teman-teman. Kenapa setiap podcast CNS saya selalu sisipkan pertanyaan untuk Bu atau Pak, tolong ceritakan pengalaman. Karena menurut saya ceritain pengalaman itu, Bu, flashback itu benar-benar seru, Bu. Kayak kita mengulang. Jadi ketika Ibu berbicara, saya tuh menggambarkan situasi di sana. Oh, ini kayak gini. Dan seseru itu menurut saya kayak gitu. Jadi, oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Untuk sejawat perawat udah nonton video ini sampai akhir, udah temenin kita juga ngobrol. Bu Ati, terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah di ujung nih. Sebelum itu kita mau kasih tahu buat teman-teman semua, PPNI sudah tersedia di Play Store. Kalian bisa langsung download sekarang juga. Itu adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh PPNI untuk kalian semua. Sudah aktivasi, kalian juga bisa untuk pakai untuk bayar apapun itu. Satu aplikasi bisa untuk semua. Jadi bisa kalian langsung download sekarang juga. Untuk kalian bisa download, ada linknya di deskripsi di bawah sini. Oke, terima kasih banyak Ibu Ati Surya. Terima kasih banyak sudah nyempetin hadir di sini. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat Ibu, sehat-sehat. Ini pengalaman yang luar biasa buat saya Bu. Terima kasih banyak. Dadah teman-teman semua.